Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Yasinta Dian Kristiani pada pembelajaran matematika. Baik, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan materi statistika untuk kelas 8 SMP semester 2. Fokus pembelajaran kali ini, di sini kita akan belajar bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi. Kompetensi dasar untuk materi statistika ini sendiri ialah 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 4.10, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Baik, adapun indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini, yakni di sini siswa dapat menyajikan data ke dalam bentuk tabel distribusi data dengan benar. Oke, baik, kita akan mulai membuat tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah daftar nilai data. Ini bisa nilai individual, nilai tunggal, atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Seringkali kita melihat data yang ditampilkan dalam bentuk tabel, tapi biasanya yang kita lihat itu ialah data tunggal, seperti ini contohnya. Nah, di sini ada tabel berat badan. Kita bisa lihat di sini untuk berat 36 kilo, ada 12 orang, 38, ada 5, 40, ada 9, dan seterusnya. Nah, di sini jumlah datanya bisa dibilang cukup banyak, nggak terlalu banyak, tapi variasi nilainya sedikit. Nah, bagaimana jika jumlah datanya itu banyak dan nilainya bervariasi? Misalnya, ada 150 data, kemudian variasi nilainya itu ada 100. Maka dari itu, di sini kita akan mengatur data tersebut agar terlihat rapi bentuknya. Kita akan sajikan dalam bentuk tabel. Kita buat menjadi data kelompok. Nah, untuk membuatnya yang dibutuhkan adalah panjang interval kelas, atau biasanya orang juga sebut lebar kelas. Biasanya pada soal diketahui. Atau misalnya kalau nggak diketahui, kita bisa cari langkahnya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kita mencari jangkauan, range, atau rentangnya. Nah, dengan cara itu selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jadi dari data mentah itu kita lihat data terbesarnya berapa, data terkecilnya berapa. Jadi kita kurangin aja data terbesar dengan data terkecil. Nah, kemudian yang kedua, cari banyak kelas. Banyak kelas biasanya disimbolkan dengan K. Mencarinya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N di sini adalah banyak datanya. Nah, ini yang ketiga yang kita butuhkan, panjang interval kelas. Kita dapat mencarinya dengan membagi jangkauan dengan banyak kelas. Jadi, sebelum kita mencari panjang interval, kita harus cari dulu jangkauan sama banyak kelasnya. Baik, langsung kita coba ke contoh soal ya. Baik, di sini ada nilai ulangan harian matematika 64 siswa. Ini ada data mentahnya sebanyak 64. Lumayan banyak kan? Dan kita bisa lihat di situ variasi nilainya banyak. Buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Baik, di sini sebelumnya karena datanya 64, nggak terlalu banyak, jadi saya sarankan di sini mungkin teman-teman bisa mengurutkannya dari data terkecil hingga data terbesar terlebih dahulu. Baik, di sini langsung ya. Nah, di sini saya sudah mengurutkan datanya dari data terkecil ke besar. Nah, di sini bisa kita langsung ketahui kan, data terkecilnya 25 dan yang terbesarnya 94. Masih ingat modus? Nah, ya, modus adalah data yang paling sering muncul. Jika kita urutkan datanya 64 data tadi, langsung kelihatan kan apa modusnya? Ya, modusnya 50. Nah, sekarang kita ingat ya, data kecilnya 25, yang terbesarnya 94.
Baik, setelah itu kita ingat tadi langkah pertama kita mencari jangkauan. Data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya 94 dikurang 25. Hasilnya 69. Lalu yang kedua, banyak kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Banyak datanya tadi 64. Jadi kita substitusikan 64 ke N. Jadi 1 ditambah 3,3 log 64. Untuk mencari nilai log 64, di sini kita menggunakan kalkulator ya. Kita peroleh 1 ditambah 3,3 dikali 1,8062. Kita kalikan terlebih dahulu 3,3 dengan 1,8062. Sehingga diperoleh 1 ditambah 5,96. Sehingga hasilnya ialah 6,96. Banyak kelas nggak mungkin koma ya. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 7. Jadi banyak kelasnya 7. Yang ketiga, panjang kelas. Membagi jangkauan dengan banyak kelas. Jadi 69 dibagi dengan 7. Hasilnya 9,8. Di sini kita bulatkan ke atas juga menjadi 10. Diingat ya, banyak kelasnya 7, panjang kelasnya 10, jangan kebalik. Oke, baik. Jadi di sini bisa kita tulis, kita buat tabelnya seperti ini. Ini soalnya tadi kan. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya. Nah, dari perhitungan sebelumnya tadi kan kita ketahui, kita dapat kalau kelasnya itu 7. Banyak kelasnya 7, jadi bisa kita buat seperti ini tabelnya. Jadi untuk yang di kelasnya ada 1, 2, 3, sampai 7. Nah, untuk yang nilai, kita mungkin bisa mulai dari data yang terkecil. Jadi 25. Terus kita kan tadi juga udah dapat panjang intervalnya tadi kan 10. Nah, jadi di situ untuk yang kelas pertama nilainya kita mulai dari 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nah, jadi untuk yang kelas pertama itu nilainya di antara 25 sampai 34. Untuk kelas kedua 35 sampai 44. Untuk kelas 3 dan selanjutnya tinggal nerusin aja dari nilai itu. Nah, diingat kalau panjang intervalnya itu 10. Nah, sehingga dapat sampai kelas ke-7 itu nilainya 85 sampai 94. Nah, di sini ada tabel tabulasi ini. Di sini hanya sebagai bantuan karena di sini saya ambil contohnya soal yang belum datanya mentah yang belum diurutin, masih acak. Nah, jadi tabulasi ini membantu untuk melihat berapa sih frekuensinya. Misalnya untuk kelas pertama nilai di antara 25 sampai 34 itu ada berapa orang. Nah, jadi di sini coba kita lihat kelas pertama ada 6. Terus yang di kelas kedua ada 8. Nah, maka dari itu kenapa tadi di awal saya sarankan untuk datanya diurutkan. Karena agar lebih mudah untuk menentukan berapa frekuensi dari tiap kelas. Ini contoh. Nah, ini untuk yang udah diurutin. Nah, di sini kan bisa langsung terlihat kan untuk dari yang kelas pertama 25 sampai 34 dan 6. Selanjutnya yang di kelas ketiga itu ada 11. Terus di kelas keempat di antara 55 sampai 64. Terus 65 sampai 74 ada 12. Terus untuk yang di kelas ke-6, 75 sampai 84 ada 8. Dan yang terakhir untuk yang di kelas 7, 85 sampai 94 itu ada 5. Dan jumlahnya pasti 64. Gak mungkin kurang, gak mungkin lebih juga kan. Baik, jadi udah kita dapat tabel, udah kita buat tabel distribusi frekuensinya. Jadi seperti ini. Tabel tabulasinya udah bisa kita buang aja. Karena itu kan hanya sebagai bantuan tadi. Nah, sehingga tabel distribusi frekuensinya bisa kita buat seperti ini. Nah, jadi jelaskan dari data mentah kita olah sedemikian rupa menjadi lebih rapi dan lebih ringkas jika kita tampilkan, kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Cukup jelas? Baik. Ada pepatah mengatakan bahwa practice makes perfect. Maka dari itu di sini
saya menyiapkan satu soal buat teman-teman latihan. Di sini ada data tinggi badan siswa. Ini ada cukup banyak lah datanya dan juga nilainya bervariasi. Jadi di sini diminta buatlah tabel distribusi frekuensinya. Jika teman-teman lupa, mungkin bisa di-review lagi video ini dari awal, ikutin langkah-langkahnya. Selamat mencoba. Baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. See you again. Bye.